Tim nasional Jerman datang ke Piala Dunia 2026 dengan generasi baru yang lebih garang. Julian Nagelsmann menuai hasil manis dengan regenerasi pesat Der Panzer. Dampaknya cukup positif di mana generasi baru Jerman diprediksi bakal menggebrak Piala Dunia. Nagelsmann telah berhasil menemukan skuad solid di semua posisi dan membentuk mentalitas anti kalah. Cetak Gol coba merangkum kerasnya skuad generasi emas timnas Jerman di Piala Dunia 2026 sebagai berikut. Hasil manis terciptanya regenerasi. Julian Nagelsmann mendapatkan PR berat membenahi timnas Jerman yang sedang kekeringan prestasi. Skuad Panzer seolah dihantui kutukan kegagalan di sejumlah ajang kompetisi. Ambisi untuk menasbihkan diri sebagai raja benua Eropa harus pupus di tangan La Furia Roja. Saat itu timnas Jerman tersingkir oleh Spanyol di babak perempat final Piala Euro 2024. Tersingkirnya skuad di Mansaf menjadi pukulan telak untuk publik Denker. Bagaimana tidak, Jerman harus melanjutkan puasa gelarnya di Eropa selama kurang lebih 28 tahun. Kutukan ini juga menghantui timnas Jerman di beberapa edisi Piala Dunia. Status Raja Dunia kini mulai tergantikan oleh Argentina yang sedang dalam puncak performanya bersama Lionel Scaloni. Nagelsmann mengatakan Argentina bisa sukses karena mampu memelihara skuadnya dengan baik. Anak asuh Lionel Scaloni berhasil membangun skuad kompetitif dengan mayoritas berusia muda. Toni Kroos selaku legenda sempat mengatakan negaranya bakal sulit lolos kalau masih mengandalkan bintang tua. Saat ini kami masih jauh dan benar-benar tidak dalam posisi yang baik. Pemilihan pemain harus tepat agar fit dan gak sangat bergantung pada pemain yang itu-itu saja, kata Kroos. Ucapan ex pemain Real Madrid ini menjadi pelecut semangat Nagelsmann. Regenerasi Panzer bukan hanya dijadikan slogan melainkan lompatan evolusioner. Lolosnya skuad Panzer ke Piala Dunia 2026 menjadi jejak awal kebangkitan mereka. Timnas Jerman tanpa ampun membantai Slovakia 6 gol tanpa balas di penyisihan grup A. Pencetak gol mereka dipenuhi dengan mayoritas nama-nama muda seperti Nick Woltermade hingga Hasan Odriogo. Keduanya menjadi simbol regenerasi Jerman yang paling berpengaruh. Sebut saja Hasan Odriogo yang pelan-pelan mencuri hati Julian Nagelsmann. Pemain berusia 19 tahun ini dikenal sebagai gelandang box-to-box yang sangat energik. Nagelsmann menyatakan kekagumannya terhadap perkembangan Hasan yang sangat pesat. Sang juru taktik menyebut Hasan sudah mampu menggantikan posisi dari Nadim Amiri. Saya bukan tipe pelatih yang cepat melebih-lebihkan pemain muda. Tetapi Hasan tampil luar biasa musim ini. Dia punya potensi besar dan kami sudah melihatnya, kata Nagelsmann. Regenerasi cepat ala Nagelsmann ini mengingatkan kita pada skuad muda full lokal Jerman di Piala Dunia 2010. Saat itu perjudian Joachim Löw baru bisa berhasil setelah juara di tahun 2014. Kembalinya pertahanan tangguh timnas Jerman. Gak hanya membenahi regenerasi, Nagelsmann juga menata ulang pertahanan yang bobrok. Hasilnya di kualifikasi Piala Dunia, timnas Jerman hanya bobol 4 gol saja dalam 6 pertandingan. Artinya skuad Panzer punya rata-rata kebobolan hanya 0,5 per pertandingan. Gak heran timnas Jerman menjadi tim ketiga Eropa di kualifikasi yang kebobolannya paling sedikit. Sulit untuk mengalahkan timnas Inggris yang belum kebobolan satupun laga bersama Thomas Tuchel. Meski begitu, Nagelsmann mengatakan ini sudah menjadi pencapaian yang cukup bagus. Di pertandingan kontra Slovakia, pertahanan Jerman nyaris gak goyah sama sekali. Anak asuh Francesco Calzona dibuat gak berdaya dengan hanya diberikan 4 kali kesempatan menyerang. Jonathan Tah menjadi kunci keberhasilan pertahanan tangguh Der Panzer. Nagelsmann nyaris gak mengistirahatkan pemain Bayern Munchen ini di satu laga pada kualifikasi kali ini. Kerja keras tersebut membuahkan hasil dengan rating 7,9 pada pertandingan kontra Slovakia. Sofascore mencatatkan Jonathan Tah berhasil melakukan 2 tackle krusial dan 2 clearance. Selain itu, tangguhnya pertahanan Jerman juga gak lepas dari perubahan strategi Nagelsmann. Gaya main Jerman sedikit bergeser dari possession ball menjadi strategi high pressing.
Strategi ini lebih tenar dengan sebutan gegenpressing yang diterapkan oleh Jurgen Klopp. Semua pemain timnas Jerman dituntut untuk bergerak menutup ruang saat dalam posisi bertahan. Nagelsmann hanya membutuhkan penyegaran di sektor kiper saja. Oliver Baumann yang menjadi pengganti Manuel Neuer masih belum menampilkan performa yang memuaskan. Alhasil pihak federasi coba merayu Neuer agar mau bermain di Piala Dunia 2026. Rudi Voller selaku direktur menyebut hadirnya sang kiper bisa membuat pertahanan Jerman lebih tangguh. Ayo dukung produk lokal Indonesia. T-shirt dari Aero Street Mamba berwarna hitam gak kalah kualitas dengan impor. Cek linknya di bawah ini. Temukan penyerangan lebih gacor. Dalam sektor penyerangan, timnas Jerman juga telah menemukan kembali striker yang ganas. Nick Woltemade muncul sebagai siluet baru untuk membawa harapan cukup besar. Seperti diketahui, Jerman sendiri sudah kehilangan tradisi menelurkan striker-striker hebat. Sebut saja Timo Werner yang gagal meneruskan tradisi tersebut dengan performa kurang memuaskan. Terakhir kali Jerman menemukan striker hebat di era Lukas Podolski dengan catatan 49 gol. Itu pun gak lebih baik dari era Gerd Müller dan Miroslav Klose yang mencetak 68 dan 71 gol. Kini masalah tersebut diprediksi sudah teratasi dengan kehadiran bomber buas Woltemade. Sang pemain tampil seperti sosok harimau yang lapar dan akan menerkam siapapun. Gerakannya sering gak terduga nyaris seperti Glinch dalam permainan. Kelincahan dan insting golnya mengingatkan pada teknik striker tradisional Jerman, sekali sentuh bisa gol. Gak heran Woltemade dijuluki sebagai shadow striker berkat pergerakannya yang seperti hantu. Puncaknya saat dia mencatatkan hat-trick pada kemenangan telak melawan Slovenia. Di pertandingan kontra Slowakia, Woltemade juga ikut menyerangkan 1 gol ke gawang Martin Dubravka. Namanya sendiri sudah harum dengan performa impresif bersama Newcastle United musim lalu. Bahkan Nick Woltemade sempat menjadi target transfer Real Madrid di musim panas lalu. Hadirnya sang bomber seolah memulihkan kerinduan Jerman akan pemain bernomor punggung 9. Nagelsmann sangat senang dengan perkembangan pesat sang striker. Mentalitas anti kalah yang sudah terbentuk. Kegacoran Jerman di hampir semua posisi merupakan efek keras dari gemblengan Nagelsmann. Sebelum bereinkarnasi seperti sekarang, sang juru taktik terlebih dulu fokus membentuk mentalitas. Nagelsmann mengatakan para pemain Jerman sangat lemah mental dan gak mampu menangani tekanan. Kami tak menunjukkan emosi apapun. Dalam hal emosi pemain, kami sangat kurang. Kami akan memilih pemain-pemain terbaik yang mau berusaha habis-habisan, kata ex-pelatih Bayern Munchen ini. Mentalitas inilah yang membuat timnas Jerman hanya menelan 1 kekalahan saja di kualifikasi kali ini. Pemain muda yang biasanya rapuh kini bermain dengan determinasi tinggi. Kini Jerman bergerak dengan aura yang lebih baru dengan kepercayaan yang tinggi. Para pemain seolah ingin menghapus kutukan kegagalan yang sering menghantui Jerman di Piala Dunia. Sepatu Adidas Duramo RC2. Sepatu ini sangat nyaman digunakan saat jogging. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kerasnya skuad generasi emas timnas Jerman di Piala Dunia 2026. Bagaimana pendapatmu, akankah Julian Nagelsmann mampu membawa timnas Jerman melangkah jauh di Piala Dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.